Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan setiap kami. Sekali-kali pun dalam hidup kami Tuhan, kami tidak pernah Engkau biarkan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat dan kasih-Mu yang besar selalu menolong dan menopang setiap hidup kami. Biarlah pagi hari ini Bapa, Kau mengingatkan terus kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kau Bapa yang sangat baik. Apapun yang hari ini kami hadapi Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama katakan, Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil dia Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun hidupku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
kasih Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi. Kau sudah jadikan kami biji mata-Mu. Bangga punya Bapa seperti Engkau.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi dengan Intimacy Worship. Dan kali ini saya akan bawakan tema Jagalah Hatimu. Baik, sebelum kita bersama-sama sharing dalam firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami dan kami boleh menikmatinya saat ini. Kami bersyukur ini semua adalah wujud daripada kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau sharing kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau terlebih dahulu telah mengurapi kami. Dan kami percaya bahwa urapan-Mu lah yang memberikan pengertian kepada setiap firman yang boleh disampaikan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada tentunya, mari pada saat ini kita kembali masih di dalam suasana yang segar ya di pagi hari ini. Dan tentunya pada saat ini kita tidak lepas yang namanya hidup yang senantiasa memperhatikan hati kita ya, di mana hati ini adalah wakil daripada kehidupan kita atau representatif dari kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini diwakili oleh hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan tetap menyertai kita semua, ya. Baik, mari kita awali dengan Matius, ya. Saya akan bacakan di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ya. Ini bercerita tentang bagaimana di Alkitab itu ditulis tentang hati itu banyak sekali, ya, sering sekali. Baik, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, dari awal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hati adalah sekali lagi perwakilan daripada seluruh aspek kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita itu sebenarnya meluap dari hati kita, ya. Apakah itu perkataan yang baik, yang jahat, itu sebenarnya sejujurnya adalah luapan dari dalam hati kita. Jadi betapa pentingnya keberadaan hati seorang manusia. Nah, ada orang bertanya, hati itu sebenarnya di mana, Pak? Nah, kalau ada lagu di mana saudara pasti tahu juga, dia bilang sakitnya itu di sini. Ya, emangnya hati ada di sini, ya. Ya, mari kita kupas bersama-sama. Sebenarnya keberadaan hati itu ada di mana. Sedang kalau orang berpikir mungkin mudah ya. Orang berpikir, misalnya orang mengatakan coba mikir. Nah, pasti kan otomatis refleksnya ngelihat di kepala, nggak mungkin di kaki, ya. Nah, berarti keberadaan pikiran kita atau otak kita pasti ada di kepala. Memang secara fisik hati kita itu ada di jantung atau di dalam tubuh ini gitu. Tapi mari yang dimaksud dengan hati itu seperti apa? Jadi keberadaan hati itu sebenarnya sebuah keberadaan suasana, ya. Itu bukan secara jasmani, tetapi itu sebuah spirit, ya, spiritual, ya, tidak kelihatan, ya. Jadi keberadaan hati kita sebenarnya perwakilan di mana tubuh kita ini melakukan segala sesuatu, baik itu melalui pikiran kita, perkataan kita, bahkan tindakan kita. Jadi wujud lahir kita, ya, itu perwakilan dari hati. Kalau hati kita jahat, ya, tentunya pasti manifestasinya akan kejahatan yang akan keluar. Nah, sekali lagi bahwa kenapa dikatakan di Matius pasal yang ke
5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang melihat Allah secara utuh adalah melihat keberadaan, kepribadian Allah itu sendiri. Tentunya kalau sampai orang melihat kepribadian Allah ya, yang di situ adalah ada kelemah lembutan ya, ada penuh kasih ya, pengampunan. Nah, itu sebuah pribadi. Kalau orang sudah melihat hal seperti itu, keberadaan Allah yang wujudnya adalah pribadi Kristus itu, nah orang pasti ya di situ akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa ya, sebab mengerti kepribadian atau pribadi wujud Allah itu sendiri yang penuh dengan kasih. Bahkan kenapa hati itu di Alkitab banyak atau sering ditulis ya, dikatakan bahwa Tuhan itu melihat hati bukan melihat rupa. Jadi intinya bahwa sentral manusia, kehidupan manusia adalah di hati kita itu sendiri. Makanya di surat di Amsal ya, khususnya di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ya. Ini ayat yang mungkin semua orang hafal ya, dan ini sering sekali ya kalau bicara menyangkut hati pasti ayat ini akan muncul ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita mempunyai hati yang tentunya kita mau hati yang suci seperti dikatakan tadi ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, kita itu perlu menjaga. Kenapa sebenarnya kita ini perlu menjaga? Karena begini saudara, di Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 mengatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, kita kan orang percaya, orang yang beriman. Jadi setiap firman, kalau kita percaya, kita yakin nih bahwa apa yang tertulis dan apa yang bunyi itu, kita yakin, kita percaya bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi batin itu sebenarnya juga inti daripada keberadaan roh dan hati manusia. Jadi intinya atau tersimpannya di dalam batin. Makanya ada istilah manusia batin. Sebenarnya inti daripada keberadaan hati itu sendiri ya. Jadi Tuhan itu mau memakai kita, memakai anak-anaknya, itu tentunya harus diganti dulu ya, diganti dulu hati yang baru. Jadi sekali lagi bahwa tadi keberadaan hati adalah perwakilan dari seseorang atau manusia itu sendiri. Nah sekarang kalau hatinya Tuhan berarti keberadaan atau pribadi Tuhan itu sendiri yang akan menggantikan kita. Kita ini yang keras ya, hati yang keras digantikan dengan hati yang baru. Nah itulah sebenarnya yang harus kita yakini. Kita ini kalau percaya bahwa kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru, dan yakin bahwa kita ini hati kita yang sebelumnya itu keras ya, keras seperti batu ya, itu sudah digantikan dengan hatinya Tuhan. Dan roh kita yang roh yang tidak penurut ya, roh yang senantiasa memberontak, itu juga sudah diganti dengan roh dari Tuhan, yaitu roh yang senantiasa menurut dan roh yang senantiasa taat kepada Tuhan. Nah inilah maunya Tuhan ya. Ketika kita jadi ciptaan baru itu juga sebenarnya kita ini diberikan roh yang baru, hati yang baru. Sebenarnya supaya apa sih hati yang baru itu? Supaya kita ini dari kekerasan hati kita ini mempunyai hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, hati yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kita mempunyai hati yang taat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika kita percaya, kita yakini itu ada di dalam diri kita semua, nah baru kita ini tentunya punya disiplin untuk menjaga hati kita ya. Jadi hati kita itu juga perlu dijaga.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hati itu perlu dijaga? Ya jelas Bapak Ibu ya, setiap hari kita ini kan mendapat masukan ya, masukan itu akan mengendapnya itu di hati. Masukan itu merupakan kata-kata yang nggak benar, kata-kata yang tidak membangun, banyak hal ya, masukan-masukan yang dari dunia ini. Nah, kalau kita sanggup atau kita mampu menjaga hati kita, saya percaya bahwa kita akan di cover atau dilindungi dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hati kita, di hati Tuhan ya. Nah, sehingga Bapak Ibu dan Saudara akan dimampukan ya untuk menjaga hati kita seperti di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu memang sekali lagi kita diwakili oleh hati kita. Jadi orang yang jahat pasti keluar dari dalam hatinya itu pasti juga jahat. Nggak mungkin orang yang jahat hatinya itu baik ya. Dan saya akhiri dengan Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Nah, ini saya ambil yang A saja ya. Bapak Ibu Saudara, inilah kerinduan Tuhan ya, kerinduan Tuhan kepada anak-anaknya, kerinduan Tuhan kepada jemaatnya. Betapa rindunya untuk memiliki hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kok sampai Tuhan itu boleh dibilang kalau saya menerjemahkan dengan bebas sampai merengek-rengek, berikanlah hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, sudah lama mungkin hati kita tidak diberikan kepada Tuhan, tetapi hati kita diberikan kepada yang lain. Siapa selain Tuhan? Ya Saudara tahu sendiri ya. Kalau hati kita tidak diberikan kepada Tuhan, tentunya hati kita juga kita berikan pasti kepada yang lain alias setan, Saudara ya. Kenapa? Yang ketika kita menuruti hawa nafsu kita, ketika kita menuruti ego kita, itulah hati yang tidak diberikan kepada Tuhan. Tuhan akan sedih, Tuhan akan menangis. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali, kita harus mampu menjaga hati kita, sebab kita sudah dikasih hati yang baru, roh yang baru, yang saat ini diam di dalam kita, di dalam batin kita ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa Dia sudah memberikan hati yang baru ya, roh yang baru. Sekali lagi kita harus menjaganya, bukan Tuhan yang suruh menjaga, tapi kita ya. Kita ingat sekali lagi bahwa ada bagiannya, kita harus menjaga hati kita supaya tidak tercemar tentunya ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan bahwa hai anakku ya, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Jadi Tuhan sampai sebegitunya ya, sebegitunya merengek-rengek untuk memberikan hati kita yang saat ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hati yang baru. Mestinya seperti itu ya, setiap hari itu adalah peneguhan ya, peneguhan untuk diri sendiri, untuk meyakinkan bahwa kita ini sudah ciptaan baru, hati yang baru, roh yang baru. Baik Bapak Ibu, demikian sharing dari kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu baik. Kasih-Mu luar biasa terhadap kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima hati yang baru, roh yang baru, sehingga kami benar-benar ciptaan baru yang benar-benar boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah kemurahan-Mu, kasih-Mu. Biarlah kami yang menjaga hati ini supaya tidak tercemar, supaya ketika Engkau datang kepada kami, Engkau dapati kami adalah orang-orang yang berkenan kepadamu, mempunyai hati yang suci, mempunyai hati yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini semua terus ada di dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberikan yang terbaik kepada mereka, biar dimanapun mereka berada, ini adalah jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan di dalam apapun yang saat ini mereka kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa buat negeri ini yang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, beserta jajarannya. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada seluruh para pemimpin negeri ini, biarlah apapun yang mereka kerjakan, Engkau berikan hikmat yang terbaik, hikmat yang berasal dari Engkau, sehingga mereka memimpin negeri ini dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa buat para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran di dalam menangani seluruh pasien dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakit, khususnya COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan juga, kesabaran, bahkan kesembuhan terjadi pada mereka yang saat ini sedang berjuang dan mengandalkan Engkau tentunya. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa buat negeri ini, yaitu bangsa Indonesia. Kami percaya sebentar lagi akan bangkit dan lepas dari keterpurukan dan lebih maju dan kuat dan sejajar dengan bangsa-bangsa negara-negara yang lain, karena Engkau yang ada di tengah-tengah, karena Engkau yang memimpin para pemimpin di negeri kami. Tuhan, kami mau berdoa, Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.